Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast Suara Brilian, edukatif dan inspiratif. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa untuk kami keluarga besar SMP Negeri 2 Kedung Reja karena kami kedatangan tamu kehormatan, tamu istimewa, orang nomor 1 di Cilacap. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Bupati Cilacap, Bapak Syamsul Aulia Rahman. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Guru. Sehat, Ami. Bapak? Sehat. Tegang saya, Pak. Jangan tegang. Ya, jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kepadatan acara Bapak. Bisa mampir ke SMP Negeri 2 Kedung Reja, tapi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, ngobras. Oke. Tapi sebelum itu, saya sebagai perwakilan dari SMP Negeri 2 Kedung Reja izinkan untuk mengucapkan duka cita yang mendalam untuk korban di Desa Cibenying Majenang. Semoga keluarga korban yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan. Kami juga ikut mendoakan untuk seluruh tim rescue yang sedang bertugas di lapangan. Semoga Tuhan selalu melindungi dan melancarkan kegiatan di lapangan. Dan semoga kondisi di lapangan segera pulih dan kembali seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Iya, Bapak, apa kabar, Bapak? Sehat, Bu Guru. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi sudah mampir. Sama-sama. Mampir ke studio Lokaswara. Waktu itu Ibu yang datang. Tapi keren, namanya ngobras. Ngobrol bersama Mas Samsul. Asik. Dan hostnya Ami. Iya. Iya. Pertanyaan pertama, belum ke intinya dulu. Ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke tamu yang baru datang ke SMP Negeri 2 Kedung Reja. Kesan pertamanya apa, Pak? Tadi disambut sama dari Sanggar Brilian, tarian, itu udah pokoknya prepare banget. Ada nggak yang mencuri perhatian dari tadi waktu baru datang? Oke. Sekarang ini yang namanya era digitalisasi dan modernisasi kadang-kadang sebenarnya menggerus yang namanya seni budaya. Jadi ketika memang kami melihat ada dunia pendidikan, khususnya kami tadi melihat yang pertama di SMP Negeri 2 Kedung Reja ini sudah disambut dengan sebuah seni budaya yang kami merasa bahwa ya inilah namanya dunia pendidikan, tidak bisa lepas dari seni dan budaya. Jadi tak lihat keren, terus suasananya, lingkungannya tak lihat rindang, terus kemudian anak-anaknya tak lihat tadi sangat antusias walaupun hujan. Jadi tak lihat ada semangat yang luar biasa dari SMP Negeri 2 Kedung Reja ini. Iya, karena SMP Negeri 2 Kedung Reja itu sekolah yang berbasis seni dan religi, Pak. Pas. Gitu. Oke. Jadi seninya dapat, religinya dapat. Betul, tadi saya disampaikan sama Pak Kepala Sekolah, Pak Sigit itu katanya kerjasama dengan pondok. Jadi ada beberapa siswanya yang mondok di. Iya, ada 2 pondok, Pak. Jadi ada pondok khusus yang putra, ada pondok yang putri. Nah, itu keren. Iya, terima kasih. Nah, ini kan kebetulan Bapak tuh hadir tepat ketika pemilihan ketua OSIS. Jadi semacam pemilu mini ya, Pak ya. Jadi menurut Bapak seberapa penting sih kegiatan seperti ini, apalagi untuk sebagai sarana belajar demokrasi di usia SMP? Apalagi kan sekarang mereka masih remaja ya. Tapi di pemilu berikutnya bisa jadi mereka sudah punya hak pilih. Seberapa penting kegiatan ini untuk membentuk mereka nanti di masa depan? Sebenarnya pentingnya ini tidak hanya masalah besok mereka akan pada fase memiliki hak pilih, tapi pentingnya adalah sebuah penilaian bahwa proses demokrasi itu bisa dilakukan tidak hanya pada kontestasi politik dalam sebuah organisasi. Disitulah bisa ada sebuah proses demokrasi. Contohnya pemilihan ketua OSIS, itu yang perlu kita tanamkan dulu ke anak-anak, bahwa proses demokrasi itu tidak hanya dalam urusan politik saja. Dalam rumah tangga juga sebenarnya urusan demokrasi. Ketika seorang suami istri mungkin akan menentukan tempat piknik, berdemokrasi dong antara suami istri dan anak-anak mau piknik kemana. Artinya pembelajaran yang pertama adalah demokrasi ada dimanapun. Terus yang kedua adalah mereka nanti belajar bahwa menghargai sebuah proses. Artinya apa? Proses pemilihan ketua OSIS kan ada tahapan. Iya, betul. Mereka nanti mungkin berkampanye atau orasi, meyakinkan pemilih bahwa endingnya adalah nanti yang akan terpilih yang menurut mereka memiliki kompetensi. Iya, kita udah ini kampanye udah, Pak. Udah. Tim ses ada. Iya, jadi komplit. Jadi pokoknya benar-benar seperti pemilu. Iya. Terus kalau pandangan Bapak ya, peran sekolah, apalagi ini di SMP Negeri 2 Kedung Reja, dalam menyiapkan calon pemimpin, bisa jadi mereka yang akan menggantikan kita. Apa sih menurut Bapak bagaimana peran sekolah
untuk menciptakan generasi penerus nanti ke depannya? Oke. Ini beberapa hal yang salah satu menjadi visi misi kami, itu adalah salah satu yang sering kita sampaikan pernah di teman-teman dunia pendidikan, bahwa kadang-kadang itu tantangan sekolah itu hanya menghabiskan untuk mengajar anak, tapi kadang-kadang sekolah ini lupa untuk mendidik. Nah, sebenarnya salah satu proses contoh adanya dilaksanakan secara terbuka pemilihan ketua OSIS ini bagian dari mendidik. Jadi karena tantangan ke depan, era globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi itu era yang memang tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Dan kalau terus kemudian yang dikatakan Indonesia emas 2045, bukan kita lagi eranya, Bu Guru. Iya. Saya mungkin sudah 60. Nah, sekarang ini anak-anak kita ini yang di usia di kelas 7, 8, 9 yang mereka nanti pada usia produktif. Dan yang paling penting sekolah harus siapkan adalah tidak hanya kemampuan formal bahan ajarnya saja, tetapi adalah saya nitipkan untuk guru mendidik. Jadi jangan hanya pasrah mungkin kepada BK, guru BK dan sebagainya. Dan bahkan konsepnya kalau tidak salah BK sekarang ini bekerjanya ketika ada masalah. Kalau dulu saya waktu zaman dulu itu yang namanya guru BK itu ada waktu ngajarnya yang mereka preventif. Nah, ini yang menurut saya juga penting, makanya saya membuat kebijakan agar sempatkan guru untuk 5-10 menit mendidik setelah bahan ajar. Misalnya Pak, jam ajarnya ini anggap saja misalnya 30 menit. 25 menit untuk menyampaikan bahan ajar, 5 menit untuk guru mendidik. Silahkan menyampaikan bagaimana mungkin masalah kedewasaan, masalah pergaulan yang positif, masalah bahaya narkoba, dan sebagainya, yang pada akhirnya ini akan menjadi sebuah bahan memori bagi anak-anak ke depan ketika menghadapi dunia yang lebih luas, lebih besar. Semakin tinggi semakin besar. Artinya apa? Sekolah menengah atas ini semakin besar. Apalagi kalau perkuliahan se-Indonesia mungkin akan kumpul. Apalagi dunia kerja, mungkin satu dunia ini bisa kumpul di satu tempat. Sehingga apa? Perlunya benteng kepribadian yang kuat. Itu yang Tapi saya alhamdulillah di sini di Spenda guru BK-nya juga ada jamnya. Jadi enggak nebeng ke jam pelajaran lain, enggak. Kita khusus guru masuk. Guru BK masuk. Nah, itu yang kita harapkan. Iya, oke. Tadi kan mendidik. Nah, karakter apa sih Pak yang menurut Bapak harus mulai ditanamkan untuk anak-anak remaja selesai SMP untuk jadi gimana sih penerus masa depan Cilacap? Oke. Karakter yang paling penting adalah karakter yang memiliki kepribadian yang kuat. Dalam artian kait agama. Semuanya agama pasti mengajarkan hal kebaikan. Ya, apalagi tadi saya melihat tadi Bu Guru menyampaikan adalah religiusnya juga ada, kerjasama dengan 2 pondok di lingkungan sini, tentunya salah satu hal yang positif. Nanti saya juga akan mencoba menceritakan ke sekolah-sekolah yang lain, ketika mungkin di lingkungan sekolahnya memang ada pondok, itu untuk lebih optimal kerjasama. Gitu. Dalam artian ketika mungkin rumahnya jauh, tawarilah daripada dilaju, harus diantarkan ataupun apa untuk di pondok. Gitu. Keren. Iya, harus kuat karakternya. Kuat karakter kepribadian. Iya. Nah, terus melihat SMP Negeri 2 Kedung Reja nih dengan yang seperti ini tadi, peran kami menurut Bapak dalam membentuk jiwa kepemimpinan siswa melalui kegiatan seperti ini sudah on the track atau ada yang perlu direvisi apa enggak gitu dengan yang kayak gini tadi? Oke, menurut saya sudah on the track. Dalam artian begini, kampanye, ada tim ses dan semuanya. Ini sebuah pelatihan manajerial keterbukaan demokrasi yang nanti pada akhirnya para calon-calon generasi emas ini tidak antipati terhadap demokrasi politik. Sekarang kita melihat banyak itu kalau sudah level mahasiswa, banyak yang anak muda ini cuek terhadap demokrasi politik. Karena apa? Mungkin tidak diajari. Taunya hanya dari sebatas bahwa politik seperti ini. Lah, ketika di sekolah ini diajari sebuah proses demokrasi politik melalui pemilihan ketua OSIS yang Spenda ini, menurut saya keren bakal mereka, bahwa oh ya nanti seperti ini, ada tim ses, ada yang bekerja meyakinkan, ada cara-cara kampanye yang baik, yang positif, ada yang menunjukkan kualitas di saat orasi. Menurut saya sih keren. Iya, bisa jadi mereka nanti yang dipilih, atau bisa jadi mereka ikut tim KPPS dan sebagainya, bukan cuma pemilih aja ya Pak. Ya. Jadi mulai dari sekarang udah, oh kayak gini ya ternyata pemilu. Oh dulu waktu SMP saya pernah nih gitu jadi tim ses gitu. Ya.
Iya, jadi suatu kebanggaan bagi kami ketika pemilihan ketua OSIS tamunya Bapak Samsul. Oke, sekarang saya mau nanya harapan Bapak pertama untuk SMP Negeri 2 Kedungreja dulu, agar kami bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Cilacap. Oke. SMP Negeri 2 Kedungreja ini harapannya menjadi salah satu motor penggerak di wilayah Cilacap Barat, khususnya di Kecamatan Kedungreja. Karena memang yang kita butuhkan ini adalah generasi-generasi yang nanti dikatakan 2045 generasi emas. Sehingga saya nitipkan sekali lagi, Bapak Ibu gurunya itu bagaimana fokus untuk tidak hanya mengajar tapi berupaya untuk mendidik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ibarat apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, ingarso sung tulodo. Ini harapan saya juga semuanya guru memberikan keteladanan yang baik, sehingga harapannya kadang-kadang itu murid kalau terus kemudian diberikan sesuatu hal tapi terus kemudian tidak diimbangi dengan contoh yang baik oleh guru, Bapak Ibu gurunya, tentunya mereka akan ngapain, Bapak Ibu gurunya juga seperti itu. Terus yang ketiga adalah bagaimana mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal. Jadi jangan harapannya jangan hanya hubungan guru dengan murid itu sebatas selesai jam sekolah. Tapi syukur ada keterikatan keberlanjutan antara guru, kemudian siswa dengan orang tua murid. Karena apa? Belajar dari beberapa kejadian, contoh kemarin ada kerusuhan di Kabupaten Cilacap itu. Mereka usia-usia sekolah. Yang ini kalau kami melihat beberapa terus kita dalami itu karena ada beberapa faktor, mungkin karena setelah selesai sekolah ada anggapan sekolah selesai di situ kewajibannya. Ya mungkin benar, secara itu tanggung jawab lagi orang tua di rumah. Sehingga kami harapannya sekolah menjalin komunikasi baik dengan komite sekolah untuk orang tua itu ikut berperan mendidik di rumah. Artinya jangan bebaskan mereka untuk sebebas-bebasnya menggunakan gadget. Terus kemudian orang tua juga jangan pasif atau cuek. Artinya apa? Saya zaman dulu waktu kecil itu jam pulang sekolah telat setengah jam sudah dicari. Terus jam 5 sore belum pulang itu sudah dimarahi. Artinya apa? Orang tua dulu itu bagus. Nah ini yang kita dorong harapannya untuk mengingatkan orang tua siapa sih? Kita melalui manajemen pemerintahan dari mulai Forkopimcam yang ada di desa, tapi juga yang sering ketemu orang tua kan pihak sekolah juga. Kita nitipkan itu sekali lagi untuk peran hubungan yang baik antara guru, orang tua murid dan juga anak sekolah. Jadi hubungannya antara orang tua dan guru, gitu ya Pak ya. Iya. Jadi harus klop. Betul. Nah itu kan tadi untuk kami SMP Negeri 2 Kedungrejanya. Sekarang saya minta Bapak ngasih motivasi untuk murid-murid saya nih, biar gimana sih biar jadi calon penerus masa depan Cilacap. Kasih motivasi untuk murid-murid saya coba Pak. Gini Bu Guru, jadi mungkin periode kami ini saya dengan Mbak Wapub kan dikatakan sebagai pemimpin yang muda. Nah, muda itu mungkin dikatakan minim pengalaman, emosionalnya tinggi, berpikirnya tidak panjang dan sebagainya. Tetapi kalau kita sisi lain, kita ingat apa yang disampaikan Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Gunung Semeru. Tapi berikan aku 10 pemuda, niscaya kugoncangkan dunia. 1945 Bung Karno sudah menyampaikan ini. Betapa besarnya potensi anak muda ini kalau digerakkan. Makanya ada istilah Indonesia Emas 100 tahun kemerdekaan. Dan sebenarnya kalau pemimpin-pemimpin yang muda diberikan kesempatan, mereka pasti akan luar biasa semangatnya. Artinya begini, kesuksesan seseorang kan tidak hanya tergantung dari ukuran formal, mungkin nilai rapot, mungkin IP atau mungkin IQ-nya seberapa, tapi ukuran keberhasilan seseorang itu juga tergantung dari hal besar yang namanya kemauan. Artinya begini, anak muda ini kalau diberikan kesempatan, mereka itu kemauannya untuk belajar tinggi. Dikatakan mungkin belum punya pengalaman, dia akan mau belajar. Dikatakan mungkin kurang bisa, dia akan mencoba bagaimana mencari tahu supaya bisa. Artinya kemauannya belajar, sehingga pada dasarnya ketika anak muda diberikan kesempatan, saya yakinnya bisa. Makanya melalui kesempatan pemilihan
ketua OSIS ini dari 3 nanti siapa yang terpilih, saya yakin mereka akan menjadi tahapan. Ketika diberikan amanah menjalankan organisasi OSIS, saya yakin bisa menjadi bekal untuk nanti ketika masuk ke mungkin SMA dia akan ikut OSIS aktif lagi, dan sekarang mungkin nanti masuk kuliah masuk jadi organisasi BEM. Dan sekarang apa? Mereka yang banyak duduk di pemerintahan di pusat atau apa, ternyata kalau kita lihat backgroundnya banyak mereka yang aktif pada saat di sekolah. Oke, intinya kemauan, niat, yes. niat untuk terus maju. Betul. Jadi mumpung masih muda, masih usia belajar, itu ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai podcast kita bersama Bapak Syamsul Aulia Rahman. Tapi sebelum saya tutup Pak, dulu kan saya secara pribadi minta sama Ibu, Ibu Bapak kesini dong podcast, ngeband gitu. Akhirnya Bapak sekarang kesini, alhamdulillah. Ucapan nitip salam buat Ibu. Makasih sudah memenuhi janjinya. Tapi saya mau request satu lagi Pak sama Bapak. Request apa? Jangan yang susah-susah. Ibu Ami suruh kesini. Oke. Tolong ya Pak. Oke. Ami sama Ami. Oke, nanti diundang aja. Bersurat aja resmi. Oh, bersurat. Iya, secara kedinasan. Karena kenapa? Melalui media sosial kadang-kadang kelemahan kita itu nggak ada operatornya mungkin, jadi tidak terbaca, sehingga bersurat kayak kemarin tak lihat kan ada surat. Siap, nanti Pak. pasti saya yakin Pak Wabub mau. Siap, biar nanti podcast ini tamunya tak terduga. Keren. Oke, itu tadi podcast saya bersama Bapak Syamsul Aulia Rahman. Semoga menginspirasi untuk kita semua. Jangan lupa di komen dulu mau didatangkan tamu siapa lagi berikutnya selain Bapak Syamsul, atau mungkin Bapak Syamsul mau lagi kesini lagi berulang kali, mau podcast lagi, mau ngasih info apa di podcast ini, kita bisa banget ya Pak Sigit ya, bisa siap. Iya gitu aja, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Matur nuwun, Bu Guru Ami. Bu Guru kelas berapa? Kelas 9. Oh, kelas 9. Mau ini pemberian cindera. Oh, oke. Pak. Kami membuat buletin. Oh, buletin nggih, brilian nggih. Setiap semester satu kali semester. terbit. Oke, Terima kasih. matur nuwun Pak Guru. Terima kasih Mas. Terima kasih nggih.